Di samping gua sekarang ada sebuah smart TV merek lokal yang unik karena dijual itu sepaket sama soundbar dan subwoofer ya guys. Jadi berasa belanja TV itu udah paket lengkap gitu ya. Dan sebenarnya seri TV ini tuh udah ada lumayan lama. Cuman gue penasaran buat nyoba dan baru sekarang kesampean juga buat nyobain Polytron Cinemax dengan kode 50BUG5959. Selain soundbar dan subwoofernya, ternyata ada banyak loh fitur menarik yang ada di TV lokal yang satu ini. Yang mana bakal gue bahas lengkapnya di video ini. So welcome back to Best Unit Tech Channel bareng sama gue Daniel. Dan kita langsung masuk aja videonya. Let's go. Pencet apa nih? Oke, pertama kita unboxing dulu nih dengan cepat karena isi box TV ini beda dibandingkan dengan yang lainnya karena yang ini satu-satunya TV di pasaran yang udah include soundbar yang sepaket ya. Nah, walaupun untuk subwoofernya sendiri itu boxnya terpisah ya. Nah, di boxnya kita bisa lihat fitur-fitur utama dari TV ini mulai dari penggunaan operating system Google TV-nya ya yang merupakan versi terbaru dari Android TV. Jadi ini smart TV dengan fitur-fitur seperti Chromecast, kompatibel juga dengan Dolby Vision, Dolby Atmos, sama terakhir udah tertulis juga include subwoofernya. Langsung kita buka aja. Nah, isi paling pertama dari boxnya adalah kaki TV yang bentuknya agak unik nih. Dia panjang dengan finishing glossy gitu, dan ini pakai bahan plastik ABS. Sisanya ada kertas manual, baut-baut, dan remote yang udah include sama baterainya. Lanjut di sini kita dapetin soundbar yang berukuran gede dan panjang. Ya, gede dan panjang, tapi tetap ringan sih pas kita angkat. Next itu TV-nya sendiri yang cukup mudah buat gua buka sendiri nih, karena plastik bawaannya itu udah dikasih pegangan gitu. Tinggal dipasang aja ke kakinya pakai baut, dan perlu diperhatiin ada 3 baut yang perlu dipasang di tiap kaki ya. 2 baut ukurannya yang agak gede dan 1 baut yang agak kecil di sebelah ujungnya. Kelar pasang TV, kita naikin dulu, terus kita unbox subwoofernya. Ini subwoofernya sih gede banget ya. Bassnya gua rasa bakalan nampol abis ini mah. Sekarang tinggal kita pasang aja soundbarnya, itu tinggal dicolok ke port merah dan putih di TV. Sedangkan subwoofernya itu dicolok di bagian atasnya. Nah, soundbarnya sendiri itu nggak butuh power ya, jadi tinggal dicolokin ke TV-nya. Tapi untuk si subwoofernya itu butuh power, jadi bisa dicolokin langsung ke subkontak. Kelar pasang-pasang, sekarang setup TV-nya. Polytron Cinemax ini pakai OS terbaru dari Google TV berbasis Android 11. Setelah login, tinggal ikutin aja step by step-nya sampai selesai dan yep, ini dia home screen-nya. Dari segi tampilan memang terlihat lebih minimalis ya dan modern dibandingkan Android TV. Untuk urusan aplikasi juga udah lengkap banget di sini ya, dari ada Mola, terus ada Netflix, YouTube, video, Disney, bla 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 sampai Apple itu semuanya ada. Di bagian bawahnya ini ada kayak rekomendasi konten berdasarkan aplikasi seperti Prime Video, Apple TV dan lain-lain. Oke, gimana experience nonton di Smart TV Polytron Cinemax? Pertama yang langsung berasa itu kualitas audionya yang bulat banget ya. Soundbar dan subwoofernya ini udah include, itu bisa mengimprove suara yang keluar dari TV ini berkali-kali lipat. Ya, bisa dibilang ini speaker bawaan TV yang terbaik yang pernah gua dengar. Ingat ya, ini bawaan karena emang subwoofernya sama soundbarnya itu udah dijual sepaket sama si TV. Plus karena udah kompatibel sama Dolby Atmos, jadi nonton film atau serial di Netflix itu audionya berasa lebih imersif ya. Nah, yang belum tahu Dolby Atmos ini tuh teknologi yang ngebuat audio berasa kayak dia tuh ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi kayak berasa nyata, kayak di bioskop-bioskop gitu guys. Kedua, desain TV ini tuh menurut gua cakep ya. Bezelnya tuh tipis dan integrasi sama si soundbarnya ini tuh cakep ya, kelihatan premium gitu. Walaupun memang sebenarnya fitnya tuh kaki kiri kanannya itu terbuat dari bahan plastik. Ketiga, kalau ngomongin soal panel, TV ini sendiri sebenarnya tergolong standar aja memang ya. Sesuai standar hari ini lah, udah 4K, LCD, dan tingkat kecerahannya oke. Pilihan mode gambarnya juga banyak dan ada mode smooth motion. Ada pilihan juga buat nyalahin Dolby Vision-nya pas kita nonton biar gambarnya itu jadi lebih cerah.
Tapi karena dari segi audionya itu udah bagus gitu ya, jadi gue ngerasa efek visualnya itu nggak jadi begitu pengaruh. Nah sama kayak bikin video gitu ya, kalau misalkan audionya jelek, biasanya isi komennya tuh malah rame ngebandingin si audionya dibandingkan videonya gitu yang jelek. Untuk suaranya sendiri, buat nonton-nonton film ini menurut gue mantep banget ya. Buat musik juga oke, walaupun efek stereonya gue rasa ya agak kurang. Bassnya sendiri itu nampol abis. Keren banget. Walaupun subwoofernya sendiri, ini di sini gue cuma pakai di volume sekitar 50%, yang mana menurut gue itu udah pas ya, udah oke. Di atas itu memang kedengarannya jadi agak kekencangan gitu bassnya. Satu fitur lagi nih yang sangat menarik dari TV-nya dan baru pertama kali gue coba juga di sebuah TV, yaitu fitur Mic on TV. Fitur ini ngebuat TV-nya itu jadi kayak smart speaker gitu ya, karena kita tinggal bilang, oke, ya. Dan TV ini bisa langsung denger tanpa perlu mencet remote lagi. Hands-free, Google Assistant-nya, with screen, ya, mantep ya. Ya, banyak banget tuh. Nah, kalian bisa pakai ini tuh buat apa aja yang biasa kita lakuin dengan Google Assistant. Misalkan tanya cuaca, buka aplikasi untuk putar video gitu ya, kayak di Netflix atau YouTube, sampai settingan smart home juga bisa. Mic-nya juga bisa di-set on-off lewat modul yang ada di bawah ini nih. Dan pas aktif, kita juga bisa lihat ada 4 lampu LED yang nyala kayak yang ada di HP atau smart speaker Google. Mic-nya sendiri itu sensitif ya buat ngedenger suara kita. Pas lagu atau film diputar, itu dalam volume sekitar 80%, itu masih responsif loh. Tapi kalau udah volumenya di atas itu, kita mesti agak teriak dikit gitu ya. Nah, di luar fitur tadi juga ada fitur-fitur wajib di Smart TV yang kekinian. Kayak misalkan tadi Dolby Vision, Dolby Atmos, Chromecast ada, Bluetooth 5.0, Dual Band Wi-Fi, dan udah TV digital DVB-T2. Port belakangnya juga udah lengkap dengan 2 port USB, 3 port HDMI, audio jack 3,5 mm, antena, optical audio, LAN RJ45. Terakhir di samping itu ada colokan AV yang warna-warni. Satu lagi buat gaming, gua rasa TV ini sih bakalan cocok dengan PS4 Pro ya, karena resolusinya yang 4K tadi. Cuman jangan terlalu berekspektasi karena panelnya ini cukup standar ya kayak di pasaran. Tapi ya tenang aja karena audionya bakal memuaskan untuk harganya. Buat gue sih ini TV-nya unik dan gak ribet gitu. Kalau TV-TV lain itu kan kalian harus ngecekin apakah kompatibel dengan soundbar ini itu. Karena dari pengalaman gue sendiri itu bahas soundbar, terutama soundbar yang gak pakai HDMI, itu emang agak ribet. Di sini kalian udah disediain port khusus, tinggal dicolok aja dan TV-nya otomatis ngedetect dan gak perlu setting-setting lagi, langsung pakai aja. Nah, untuk harganya sendiri, TV ini bisa kalian cek di website resminya Polytron, itu dijual seharga Rp5.899.000 dan ada bonus langganan juga dari konten kayak Mola selama setahun, video selama 6 bulan, dan secara overall menurut gua value-nya itu worth it banget dengan apa yang kita dapetin ya. Nggak lupa juga, Polytron itu sebagai brand lokal selalu nyoba ngasih peace of mind gitu ya dengan garansi sampai 5 tahun. Kalau teman-teman yang nonton dan udah pakai lini produknya Polytron Cinemax, itu boleh banget di-share pengalamannya di bawah ini. So, gitu aja dari gua untuk review dari TV Polytron. Gimana menurut kalian soal TV-nya? Tulisin di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin TV yang audionya mantep abis. Subscribe juga, ya. Sekarang, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Kita nonton apa nih, bos? Nah, Upin Ipin. Ya, iklan.